Halo teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dalam acara Bincang-Bincang Spiritual. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman dengan teman kita, Nur Hayati Sitorus. Horas, Halo, Horas Horas. Mbak Nur Hayati ini lahir di Medan ya, di Pematang Siantar, Pematang Siantar, tapi sejak umur 6 tahun tinggal di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau ngomong udah kayak anak Jakarta. Kalau Betawi. saya lahir emang di Jakarta ya. Betawinya kental. Betawinya kental. Malah Mbak Nur Hayati ini ngomongnya lebih Betawi dari saya. Kalau saya boleh bilang ya Jakarta lah, anak Jakarta. Kalau ini Betawi, Betawi ini kayak gini. Nah, Mbak Nur Hayati ini seorang spiritual yang tinggal di ibu kota dari kecil, tetapi memiliki akar di daerah, daerah khusus Sumatera Utara. Seperti apa? Nanti kita akan dengar ceritanya, kita akan bertanya-tanya, kita akan pengen tahu, kita korek-korek bagaimana sih Mbak Nur Hayati kok tiba-tiba waktu kecil orang-orang pada bingung ya. Ya, Kenapa ini anak kok lain dari yang lain begitu? iya. Umur berapa tuh Mbak? Dari remaja sih emang udah kelihatan perbedaannya ya. Iya. Nah. Tapi untuk langsung masuk ke spiritual seperti ini, berasanya ya 7 tahun yang lampau lah. 7 tahun yang lampau ya. Kalau sekarang Mbak Nur Hayati ini umur 55, 7 tahun yang lampau berarti umur 47. Iya, Umur 47 baru keluar semuanya. keluar semuanya. Oke. Kenapa bisa begitu lama? Apakah karena harus menjalani jatuh bangunnya hidup dulu? Ya, sepertinya udah ada tanda, cuma nggak terlalu dipikirin. Nggak terlalu dipikirin ya? Karena situasi keluarga kalau di orang Batak kan jarang yang begitu mengerti, begitu paham dengan dunia spiritual. Oke. Kadang pandangan mereka tuh dari satu sisi itu negatif gitu. Negatif aja ya. Tapi seiring dengan perjalanan tanda-tanda di usia 47 udah mulai mungkin secara ini siap ya, Barulah. mulailah. Tanpa membahas lebih jauh, saya secara umum bisa bilang bahwa seorang pejalan spiritual itu memang harus melewati dulu jatuh bangun. Iya, jatuh bangun. Suka duka. Bukan cuma suka duka biasa aja, tapi benar-benar jatuh, itu yang namanya jatuh, benar-benar jatuh. Ya, Ya, tidak ada lagi yang bisa dipegang, semuanya harus dilepaskan. Saya sudah lewat itu. Banyak dari teman kita sudah lewat itu. Sebagian dari teman-teman yang melihat sudah melewati itu. Yang namanya benar-benar sakit, sakit sekali. Yang benar-benar tanpa harapan, sudah tanpa harapan. Tetapi sebagian teman-teman belum sampai ke saat seperti itu. Biasanya yang belum itu masih ngeyel ya. ya, Pengen sakti. Nah, pengen sakti, pengen bisa ini, pengen bisa itu, bukan salah. Semuanya itu baik untuk dijalani. Tetapi ada yang namanya siklus natural, siklus alamiah. Ketika kita belajar, ketika kita tahu yang apa yang kita pelajari ternyata tidak bermanfaat. Ketika kita sadar bahwa kita selama ini dibohongin. Ketika kita tahu sendiri, oh ternyata yang benar seperti ini. Itu perlu waktu tahunan. Ya. Dan harus dijalani sendiri. Tidak bisa kita ngikutin apa kata orang. Kata orang mungkin benar, tapi berlaku untuk orang itu, belum tentu berlaku untuk kita. Nah, seperti Mbak Nur Hayati ini umur 47 tahun, kira-kira 7 tahun yang lalu ya. mulai merasa lepas bebas untuk menjadi diri sendiri. Nah, sekarang bisa kita tanya, bagaimana dulu Mbak Nur Hayati sampai bisa punya keberanian untuk menjadi diri sendiri? Apakah ada yang datang, suatu simbol, suatu energi, misalnya melalui penampakan atau melalui sesuatu, oh kayaknya saya tahu deh ini, tanpa ada yang kasih tahu? Apakah bisa seperti itu? Ya, awalnya sih waktu masa muda lah ya. Heeh. Kebetulan saya kerja di kontraktor tuh selama 17 tahun. 17 tahun, kontraktor apa, bangunan? Ya, kebetulan di fire protection. Fire protection. Nah, Oke. setiap ke proyek gitu loh. Heeh. Kalau namanya proyek kan selalu ada kejadian yang Heeh. aneh-aneh yang Heeh. segala macam. Tapi saya sendiri selalu terlepas. Hmm. Jadi seringkali orang yang mengerti gitu Hmm. suka tanya ke saya, tapi saya kan nggak ngerti. Lama-lama saya pikir kok iya, saya merasa memang ada yang beda. Oke. Banyak hal yang saya terselamatkan lah gitu. Pada
Sehingga tibalah waktunya 7 tahun yang lampau Mm-mm. itu datang dalam dunia mimpi. Mm-mm. Pertama dalam dunia mimpi saya ngelihat ada satu bangunan lah, jalan kerikil, pohon segala macam. Ya. Dan dalam dunia nyatanya setelah mimpi dunia nyatanya bangun, dalam saya kan usaha, Ya. di tempat usaha saya itu selalu saya lihat di kaca, di tembok, di kamar, di segala sudut penampakan itu terus. Oke. Penampakan saya cari tahu karena kebetulan saya meskipun orang Batak, Mm-mm. karena mungkin masa remaja ya udah di ibu kota bergaul dengan segala macam suku, saya nggak terlalu terjun untuk dunia adat Batak. Oke. Dan boleh dibilang saya nggak begitu paham. Mm-mm. Tapi ketika datang mimpi penampakan segala macam dan suara Mm-mm. ke saya dan di batin, tiba-tiba saya merindukan tanah Batak. Oke. Tiba-tiba saya cinta dengan tanah Batak, sehingga saya mengambil keputusan saya pulang ke kampung sendiri. Oke. Pematang Siantar ya. Enggak, kebetulan kampungnya di daerah dekat Danau Toba, Dekat Danau Toba. dekat dari Porsea. Oke. Saya tahu kebetulan orang tua juga dimakam di sana, opung di sana, leluhur di sana. Jadi saya napak tilas lah ke kampung orang tua, Oke. ke kakek nenek sama ke leluhur. Entah ketika saya nyampe di kampung halaman di tanah leluhur itu, saya merasakan kayak gimana ya, seperti mendapatkan hadiah yang besar. Tiba-tiba saya merasa tuh kayaknya saya bangga jadi orang Batak gitu. Oke. Oh, ini dahsyat betul gitu. Yang Oke. saya udah menjelajahi berbagai daerah karena kebetulan saya seneng Jalan-jalan. jalan-jalan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia ya. Tapi baru sekali itulah saya ngerasain, oh inilah ini yang saya ini yang membuat saya kayaknya mungkin secara spiritual bangkit lah. Oh ini dia gitu. Jadi hari penampakan terus itu tiba-tiba ada yang berbeda lah dari saya gitu. Oke. Saya ngerasain bisa pegang orang itu ketika anak saya jatuh. Oke. Anak saya kebetulan pemain inti di sekolah basket. Dia tergelincir di lapangan. Saya nggak tahu kakinya patah atau segala macem, nggak bisa jalan. Sekolah Katolik itu kan ada klinik, ada dokternya. Mungkin anak saya terputar dari mana, anak saya nggak mau dipegang sama dokter segala macam. Oke. Justru dia harus saya yang pegang. Disitulah awal mulanya saya, oh ternyata ini dia. Gitu loh. Ternyata bisa menyembuhkan orang. Iya. Iya. Bisa menyembuhkan anak sendiri yang sakit. Pertama-tama dari anak dulu. Anak dulu, kemudian orang lain. Iya. Jadi kalau orang tiba-tiba merasa nggak bisa jalan, ada seperti itu. Iya, ada seperti itu. Yang saya pernah pegang lah istilahnya. Ya sakit-sakit seperti saya suka dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Pengalaman saya pernah ada orang sakit jantung, sakit lambung segala macem, dirawat di rumah sakit. Ya, saya tidak pernah bercerita saya seperti ini. Tapi entah kenapa keluarga dari yang saya kenal itu, apakah mereka memang melihat dari matanya, atau mereka memang Tuhan pakai mereka untuk melihat saya, mereka tiba-tiba membawa saya ke rumah sakit. Dan ketika saya masuk ke rumah sakit pun, saya nggak pernah berpikir untuk memegang mereka. Saya nggak merasa bahwa saya bisa. Gitu. Tapi entah kenapa juga segitu masuk ke rumah sakit itu, pasien itu pun mereka tidak bercerita. Tapi entah kenapa pasien itu selalu ketika saya datangin, kita udah berpandangan mata salaman ngobrol, selalu mereka bilang boleh nggak? Ya saya masuk pertama tuh nggak hanya dengan tangan, tapi biarpun di agama yang berbeda, mereka kadang meminta saya untuk berdoa. Oke. Jadi memang landasan saya, biarpun bilang spiritual segala macam, tetap fondasi saya memang asal yang sebetulnya gitu adalah minta pertolongan ke Tuhan aja yang awalnya gitu. Saya percaya kalau memang Tuhan berkenan kita dipakai, ya bisa. Oke. Jadi teman-teman, yang namanya penyembuhan spiritual itu ada bermacam-macam. Iya. Ada yang pegang tangan, ada yang pegang kaki, ada yang pijat syaraf segala macam. Tetapi teman kita Nur Hayati Sitorus ini boleh bilang adalah seorang penyembuh spiritual yang asli spiritual. Artinya hanya dengan doa saja. Iya. Mbak Nur Hayati ini kalau diundang untuk ke tempat orang sakit,
akan datang. Kalau merasa ada yang klop, ya orangnya minta didoakan, akan didoakan. Dan itulah penyembuhan spiritual. Ya, seperti sekarang, saya bisa merasakan ada energi penyembuhan. Energi penyembuhan itu, ya kalau yang saya rasakan ini adalah energi penerimaan diri. Ya, kalau orang sakit itu ada sesuatu yang dia tolak dari dirinya, menciptakan racun yang membuat dirinya sakit. Tapi kalau dia bertemu dengan teman kita Nur Hayati Sitorus itu yang menerima dirinya apa adanya, dan penerimaan dirinya begitu besar sehingga dia juga bisa menerima orang lain apa adanya, ya seperti itu adalah yang bisa menyembuhkan. Ini artinya penjelasan saya secara anggaplah secara psikologis, logika rasionalnya seperti itu, ya. Yang Mbak Nur Hayati ini menerima dirinya, menerima orang lain juga, segala macam yang negatif-negatif itu otomatis akan hilang. Dan memang itu kalau boleh dibilang pun asal mulanya dari pikiran. Dari pikiran. Jadi ya apa nih, bersinergi lah kepasrahan kita sama Tuhan, dari kebatinan, ketenangan, pikiran, segala macam, pola makan, banyak hal yang membantu. Banyak hal yang membantu, ya. Termasuk pola makan. Pola makan itu fisik loh. Iya. Kalau pikirannya kacau, pola makannya juga kacau, Iya. ya. Kalau kita udah dikasih tahu misalnya sakit jantung, kita cuek aja, kita tetap aja ngerokok, tetap aja ngopi. Sebagaimana dalamnya doa, sebagaimana dalamnya juga penyembuhan secara energi, tetap itu jadi tidak berfungsi. Gitu loh. Memang pola dasar tuh tetap itu harus terjaga. Harus terjaga. Kalau ada pantangan, dokter bilang nggak boleh ngerokok, jangan ngerokok. Kalau kayak saya, biarpun semua orang udah bilang rokok, karena saya tidak ada sakit jantung. Ya, apalagi sakit jantung udah pasang ring, tetap aja dia ngumpet-ngumpet. Mungkin nggak sebatang rokok, tapi bisa dalam satu hari satu bungkus itu mempengaruhi, kecuali ketika dia sudah sehat. Tapi dalam penyembuhan itu belum pulih 100%, memang dia harus ikut aturan main. Aturan mainnya. Iya. Kalau saya sendiri lebih cenderung untuk kasih saran untuk orang itu menggunakan yang medis ya, dan yang non medis. Itu dia tadi yang saya bicara, kalau kita pergi misalnya ke dokter, itu kita perlu, kalau bicara non medis kayak seperti spiritual penyembuhan, ada orang macam-macam penyembuhan dengan pijit atau dengan apa. Kebetulan saya juga selain doa itu memang tangan saya bereaksi titik yang sakit, tangan saya akan menggiring sendiri, gitu. Memang saya juga melakukan pijat juga ya, pijat sama energi. Ambil energi negatif, buang, kirim pemanasan. Kalau saya biasanya pemanasan dulu, itu baru masukin energi gitu. Itu biasanya. Jadi ada satu paket. Satu gitu. paket ya. Jadi saya pegang orang itu nggak langsung tek enggak. Saya akan kilas balik dulu ke masalah yang bersangkutan. Seringkali sakit secara fisik, sakit lambung lah, sakit apa, tetapi ternyata mundur ke belakang dia ada masalah besar. Ada masalah. Sehingga ada masalah besar, pikiran kacau. Karena kalau udah masalah besar, pikiran kacau, otomatis ya makan males, obat males, segala macam. Itu yang berusaha kita bangkitkan gitu. Dengan cara energi kita masuk. Kalau saya gitu, mungkin setiap orang beda. Setiap orang beda, dan Mbak Nur Hayati Sitorus ini termasuk yang seimbang, komprehensif, menyeluruh, karena tidak hanya main energi, tidak hanya main pijat-pijatan, tidak hanya dengan doa saja, tetapi juga akan mengajak pasiennya untuk bicara. Iya, untuk bicara. Bicara untuk menelusuri masa lalunya. Trauma apa di masa lalu yang terbawa-bawa sehingga sekarang sehingga menyebabkan sakit. Betul. Terlalu banyak main cewek sehingga jantungan, ya, harus pasang klep. Oh, tapi kan saya begini-begini. Tapi gak usah tapi lo mau sembuh kagak, ya? Iya, betul. Bener gak? Ya? Karena itu paket gitu, paket gitu. Satu paket. Sakitnya itu satu paket. Sakitnya itu gara-gara apa? Penyembuhannya juga satu paket. Kalau sembuh, gara-garanya harus dibuang. Kalau gara-garanya masih terasa enak, ya udah lu terusin aja penyakit lo.
Nah, kita ngomong kayak begini teman-teman. Nanti ada yang mungkin dari Jawa Tengah bicara, kok Mas Leo orang spiritual ngomongnya kayak begitu. Jakarta gayanya begini ngomongnya ya. Bukan tidak spiritual teman-teman, tapi ini adalah gaya bicara kita di Jakarta. Kita bicara apa adanya seperti ini. Intinya apa ya, ada ketaatan lah. Ketaatannya. Ada ketaatan dan ada kejujuran gitu. Ada kejujuran. Ketika kita bisa kasih tahu orang itu seperti ini, dia juga harus jujur gitu. Karena kan tujuannya kan untuk penyembuhan. Jadi penyembuhan itu sempurna ketika kedua belah pihak tersambung. Kita menyembuhkan, pasien itu juga harus terbuka gitu. Karena dia pun terbuka kan kita akan sikat, kita tutup habis gitu. Untuk menjadi suatu penyembuhan harus ada suatu sinkronitas, sesuatu yang menyambung antara pasiennya dengan penyembuhnya. Iya. Kalau medis itu dokter cuma lihat penyakitnya aja, pikiran pasien pada umumnya tidak disentuh, ya. Terlalu repot, ya. Tetapi kalau penyembuh spiritual ya mau nggak mau ya pikirannya juga harus disentuh, ya. Pasien itu dibikin nyaman. Dibikin nyaman supaya pikirannya itu bisa terurai. Iya, Banyak orang sakit pikirannya itu terlalu sumpek, ya, terlalu penuh, ya, tidak bisa melihat jalan keluar. Akhirnya jalan keluar satu-satunya mungkin yang terlihat adalah sakit. Kalau dia sakit, dia bisa istirahat. Kalau tidak sakit, pikirannya muter terus, nyari jalan keluar nggak ada pintunya. Kenapa nggak ada? Karena dia terlalu banyak bikin masalah. gitu. Dia bilang masalah datang terus, tetapi kalau kita lihat bukan masalah datang terus, lu sendiri yang bikin masalah. Nah, seperti itu adalah kita kalau bicara secara umum, ya. Secara umum. Tetapi kalau kita mau bicara satu persatu, kita harus bicara kasus, ya. Kalau kita mau bicara kasus, ya mungkin ada, tetapi juga kita nggak bisa terlalu expose, ya, karena ini kan masalah pribadi. Tetapi teman-teman yang mau bicara secara pribadi dengan teman kita Nur Hayati ini bisa, ya. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta dan sekitarnya bisa janji loh ketemu Mbak Nur Hayati ini. Nomor WA-nya berapa, Mbak? Ya. 0813 1499 5833. Oke. Sekali lagi ya. 0813 1499 5833. Oke, itu nomor WA-nya, nomor teleponnya juga. Jadi teman-teman silakan hubungi saja, nanti bisa konsultasi langsung, ya. Kita ini pejalan spiritual yang sebenarnya agak aneh, ya. Agak anehnya gini, kita tadi bukan cari duit dari dunia spiritual, tidak, ya. Kita punya mata pencaharian masing-masing, ya. Tetapi kita tahu bahwa kita bisa menyembuhkan, dan kita tahu bahwa ada orang yang membutuhkan. Nah, akhirnya kita buat media ini untuk ajang untuk artinya membuka diri, ya. Kita membuka diri. Kalau ada teman-teman yang merasa waduh kayaknya ini cocok buat gue nih, ya udahlah lu langsung aja deh, seperti itu, ya. Itu udah ya teman-teman. Sekarang kita ngobrol yang lain. Oke. Mbak Nur Hayati Sitorus ini boleh bilang seumur sama saya. Saya 57, Mbak Nur ini 55, ya. Mbak Nur ini menjadi pengamat dunia spiritual. Saya juga pengamat. Saya lihat dunia spiritual Indonesia kok kayaknya sedang goncang nih. Kayaknya udah mulutnya udah ketutup, cep. Kenapa tuh, ya? Apakah Mbak Nur Hayati melihat yang sama? Atau adakah sesuatu energi-energi yang membuat kita sekarang berhenti berpikir atau mulai berpikir lurus? Sebab selama ini dunia spiritual kita juga berpikirnya juga kadang-kadang aneh-aneh. Saking aneh-anehnya banyak yang sakit. Nah, Iya. kalau Mbak Nur Hayati lihat seperti apa? Ya, menurut yang terjadi ya dan pengakuan dari teman-teman spiritual yang sekarang ini, banyak memang teman-teman juga dengan keadaan kondisi mungkin negara ya, alam mengganggu, banyak yang sakit. Ini yang sakit. Kelemahan kita mungkin termasuk saya orang spiritual bisa menyembuhkan, bisa pegang orang, tapi kadang lupa membungkus diri. Oke. Membungkus diri. Jadi kalau yang tadi di Mas Leo bilang seperti itu ya mungkin ya karena banyak faktor ya gitu. Jadi bingung gitu dengan ini akhirnya banyak yang stuck di tempat melihat apa yang akan ke depan seperti apa sih gitu. Jadi banyak keraguan yang timbul. Banyak keraguan. Ya. Seharusnya kalau ke jalan nggak usah lagi ragu-ragu ya. Gak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Pastiin aja soal titik di mana puncak keberhasilan itu kan setiap
itu kan beda. Jalanin aja apa yang ada gitu. Karena kalau kita memang setur dengan sang pencipta malam semesta, mereka menaungi kita kok. Kita tuh harus muncul sebenarnya sebagai pionir, pencerah gitu. Jangan kita mandek. Mandek kan bagaimana dong? Sebagai pencerah apapun gelombang gejolak tetap gitu loh. Power kita harus terus cas gitu. Dengan cara apa? Masing-masing beda. Jalannya beda, jalannya masing-masing. Masing-masing. Tetapi kita menjadi sang pencerah ya. Sang pencerah itu setiap orang dari kita. Jangan mencari pencerahan di tempat lain. Cari pencerahan di dalam diri sendiri. Tapi saya gak ada yang ngajarin. Ya udah lu belajar sendiri aja. Belajar sendiri. Betul, ya. Caranya dengar yang dari dalam diri. Mbak Nur Hayati Sitorus dapat penglihatan lewat mimpi. Dapat pendengaran. Datang menelusuri asal usul, ya. Mulai mengerti satu persatu. Mulai datang orang yang minta disembuhkan. Lalu dicoba, sembuh. Seperti itu. Terurai satu persatu itu yang tadinya kita ragu, kita tanda tanya, itu akan terurai secara perlahan gitu. Seperti hal yang tadi saya awalnya kan bingung, kok bisa begini, kok bisa begini gitu. Karena ada juga orang dari Kerawang, dia ada stroke lah gitu, tidur ke saya memang belum pernah megang yang seperti itu, ragu-ragu juga saya, tapi karena saya bukan karena PD 100%, tapi saya pikir gini, kalau orang itu sudah memasarkan diri ke saya berniat penuh dengan keikhlasan lah, ternyata orang itu ya puji Tuhan alhamdulillah ya bisa lah berjalan. Sembuh, ya. Itu balik lagi timbul kita memang harus gimana ya, seperti tadi kita bicara pionir lah, kita harus gitu loh. Jadi jangan bagaimana orang mau datang sama kita kalau kita sendiri juga masih ada di persimpangan jalan. Ini sesuatu yang baru buat saya, teman-teman. Mbak Nur Hayati tadi bilang waktu itu belum punya pengalaman pegang orang stroke ya. Belum. Tiba-tiba ada orang dari Kerawang stroke, sudah dipegang banyak orang tidak sembuh-sembuh. Datang ke Mbak Nur Hayati. Tetapi Mbak Nur Hayati tiba-tiba dapat sesuatu. Ini orang stroke. Saya belum pernah pegang orang stroke. Tidak tahu apakah saya bisa menyembuhkan. Iya, betul. Tapi Mbak Nur Hayati ini punya iman. Inilah yang namanya iman ya. Imannya itu bilang, ini orang datang ke saya. Walaupun kemana-mana tidak sembuh. Kalau datang ke saya berarti saya dikasih sesuatu yang bisa menyembuhkan orang ini. Itu adalah iman, teman-teman. Iman datangnya dari dalam diri. Tidak diajarin oleh orang lain. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman ada yang stroke, atau orang tua yang stroke, atau teman yang stroke, bisa menghubungi Mbak Nur Hayati ini. Tadi nomor WA-nya udah dikasih ya. Atau yang penyakit lain, datang aja. Kita lihat. Kita orang spiritual, anggaplah orang spiritual apa adanya seperti kita ini, tidak suka main iklan-iklanan ya. Kalau memang harus sembuh lewat saya, ya jadilah. Itu ya. Give it a try, cobalah ya. Kenapa? Karena yang namanya alam ini tidak terbatas. Sedangkan kita manusia ini terbatas. Alam tidak terbatas, kita cuma ujungnya aja. Kita cuma alat aja paling ujung ya. Kalau lewat kita sebagai alat bisa sembuh, ya udah jadilah. Yang penting kita tidak putus asa, tetapi jalan terus, coba usaha terus. itu usaha yang ikhtiar lah. Ya. Ya. Tanpa perlu ngomong yang wah, ya. Tanpa perlu bicara yang aneh-aneh, ya. Leluhur memang datang dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam pendengaran, tetapi ada maksudnya. Dan maksudnya itu harus dijalani supaya mendapat sesuatu yang lebih lagi. Ya. Mendapat sesuatu yang lebih lengkap, ya. Setelah semuanya lengkap pun masih harus jalan juga. Bukannya jadinya menjadi sesuatu yang artinya diumbar, disiarkan, jadi sesuatu yang disohorkan, sesuatu yang buat dipuji, tidak. Kita tidak berbagi untuk dipuji-puji, bukan. Tetapi kita berbagi, membuka diri agar teman-teman yang melihat bisa juga mengambil hikmah, pelajaran. Oh, ternyata Mbak Nur Hayati dapat juga yang seperti itu. Ternyata kok Mbak Nur Hayati biasa-biasa saja, menjadi penyembuh kok biasa-biasa saja. Atau mungkin juga, oh kok jadi penyembuh jadi aneh. Orang lain mungkin lihat jadi aneh, tapi kita merasa biasa saja. Yang penting apa? Yang penting diri sendiri bisa stabil,
Kalau ada orang minta bantuan, bisa membantu. Cuma begitu saja. Itulah yang saya bilang jalan spiritual. Sehat rohani, sehat jasmani. Nah, sehat jasmani dan rohani, ya. Tanpa perlu aneh-aneh, kita memang sudah aneh. Ya. Tetapi buat saya, teman-teman, kalau saya boleh jujur, yang seperti ini bagi saya itu biasa-biasa aja. Mungkin orang-orang spiritual menganggap kita-kita ini aneh, mungkin menganggap, aduh, Mas Leo, Mbak Nur Hayati, atau Mbak Lisa kok kayak begitu gayanya, kok selengean ya kalau kayak bahasa Jawa ya. Kok sebagai orang senior kok tidak gimana gitu. Tapi harus bagaimana lagi gitu loh ya. Mesti gimana lagi ya. Kita ini apa ada aja teman-teman. Ya. Karena kita tahu kita sampai ke titik ini saat ini sudah melewati puluhan tahun sakit ya, tidak bisa dibicarakan ya, tapi bisa dirasakan, nggak mau lagi ya. Banyak gelombang lah, banyak kerikil tajam. Kerikil tajam. Nah, tajam banget ya. Kita tahu kalau kita bertahan dengan gaya kita yang dulu, matilah kita. Ya. Makanya kita menjadi seperti ini udah berubah banyak. Mbak Nur Hayati udah berubah banyak, saya juga udah berubah banyak. Kalau saya masih seperti saya dulu, saya sekarang udah mati terhempas gelombang kehidupan ya, tapi ternyata masih bisa bertahan. Kita bisa bertahan karena kita berubah. Kita berubah, biarpun kita dibilang aneh oleh dunia, tapi kita bisa sehat walafiat. Perubahan itu harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Tidak boleh, tidak bisa mengandalkan orang lain. Paling kita bisa minta saran, bisa minta contoh-contoh, tetapi keputusan ada di diri sendiri. Bagaimana kita memutuskan untuk berubah, bagaimana kita memutuskan untuk jalan ke depannya, ya. Kalau zaman dulu saya ngeyel-ngeyel, Mbak Nur Hayati zaman dulu juga ngeyel-ngeyel, sekarang aja masih ngeyel. Ya, kalau kita ngeyel-ngeyel itu kita bercanda-bercanda. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita ketemu itu kita makin lama makin sehat. Kalau kita ketemu kita ketawa-tawa kayak gini, dengan ketawa-ketawa kita itu saling menyembuhkan. Ya. Ada suntuk, ada bete, ada segala macam gara-gara pandemi, akhirnya keluar ketawa-ketawa, hilang lagi sakitnya, seperti itu. Ketawa itu obat. Obat. Hati yang gembira kan obat. Obat. Hati yang gembira adalah obat. Itu menyehatkan, ya. Berarti urat kejepit nih, kalau kita tengkurap aja, cemberut aja, diam aja, terus kejepit. Tapi kalau hati kita dengan tulus, kepasrahan, ikhlas, terus kita mau bergerak, gembira, lepas, udah. Nah, longgar semuanya. Ini bahasanya sederhana teman-teman. Saya suka sekali mendengarnya dengan bahasa sederhana, ya, dengan aksen Betawinya, apa adanya, ya. Itu sesuatu yang menyembuhkan. Oke. Kalau mau ngomong panjang lebar nanti ketemu aja sendiri sama Mbak Nur Hayati. Nah, sekarang kita akan minta apa yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Hayati kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia sebelum kita tutup sesi acara kali ini. Silakan, Mbak. Ya, saya mau pesan ini aja ya. Nggak lepas yang paling penting sekarang ini menghadapi hidup dulu ya. Sekarang kan situasi yang banyak ya, perekonomian lah, banyak yang kehilangan pekerjaan ya, sekolah seperti online lah, ini banyak orang tua yang stres segala macam bekerja. Mungkin orang pejalan spiritual juga banyak yang juga merasa banyak timbul hal yang tidak terduga gitu. Cuma satu aja, komprehensif, keteguhan hati, itu aja. Keteguhan hati menghadapi hidup ini, gak usah terlalu keras memikirkan, biar aja berjalan. Aturan pemerintah dijalanin, aturan keimanan kita jalanin, seperti yang tadi saya bilang, pola makan, pola ini, hati yang riang, silaturahmi kita jaga juga keluarga kecil kita, yang udah berkeluarga kita jaga, yang punya teman kita jaga, saudara kita jaga, semua kita jaga. Rasa-rasanya semua akan berlalu, apapun permasalahan. Itu yang menurut saya ya, sebagai pesan terakhir itu aja. Amin. Selalu ada jalan Tuhan buka, mau kita dari suku apa, dari agama apapun, Tuhan tuh pasti buka jalan ketika kita mau. Semua usaha kita jalanin, tapi awalnya penyerahan diri. Amin. Penyerahan diri kita ke Tuhan, pasti buka jalan. Berserah.
Ya. Berserah ya. Berserah. Berserah itu ikhlas dan pasrah. Ikhlas dan pasrah, terus mau menerima apa adanya gitu loh. Mm-mm. Gak usah kenapa nih, jalanin aja step by step gitu. Pasti ada jalan keluarnya gitu. Pasti ada jalan keluar. Badai pasti berlalu. Badai Gak pasti pernah berlalu. nggak ada badai. Gempa di Sumatera, gempa di sana, gempa di sana, gempa di sana. Paling hitungan hari, hitungan minggu, itu pasti juga akan reda. Demikian juga hal-hal yang terjadi. Itu aja menurut saya konsep. Mudah-mudahan itu berguna buat teman-teman semua. Oke, amin. Ya. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Oke. Oke. Matin.